Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi program GPD Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang pagi hari ini akan menjadi renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu baik dalam hidup kami dari hari ke hari. Sampai saat ini Bapa, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua agar supaya firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini itu boleh menjadi terang dan suluh bagi jalan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dan saya baca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, kemudian kita akan membaca 2 ayat di situ, yaitu ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 6 ayat 8 dan ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita kembali lagi dari ayat 8. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Apalah artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Puji Tuhan. Artinya tidak memadai. 5 roti dan 2 ekor ikan tidak memadai, ya. Tidak ada arti dibanding dengan ribuan orang. Ya memang saudara, secara logika, secara hitung-hitungan, kita mau pakai metode apapun, kita mau pakai cara apapun, saudara, tidak akan mungkin 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan ribuan orang. Tercatat di sini 5.000 orang laki-laki. Haleluya. Puji Tuhan. Ini suatu persoalan. Ini suatu permasalahan yang sangat besar, yang sangat berat, yang dihadapi oleh murid-murid. Ya, sebab Yesus katakan mereka harus memberi makan orang-orang yang sudah mengikuti dan mendengarkan pengajaran atau penginjilan dari Tuhan Yesus. Saudara, saya katakan ini satu persoalan, satu problem yang sangat berat. Artinya dengan cara apapun mereka tidak dapat memecahkan. Mereka tidak dapat menyelesaikan. Mau pakai jurus apa saja saudara-saudara, jelas tidak bisa. Sebab sangat-sangat tidak memadai. Bahkan saya katakan tidak mungkin. Ya, ini mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat mustahil. Ya, sangat mustahil. Tidak mungkin. Tidak sanggup. Tapi kata Yesus, mereka harus memberi makan orang-orang banyak itu. Haleluya. Saudara, Tuhan
tahu sejauh-jauhnya sebelumnya. Tuhan sudah tahu apa yang dia bisa lakukan untuk orang banyak ini. Dalam hal ini, Yesus ingin membawa murid-murid pada satu pengalaman spiritual. Yesus membawa dan ingin menunjukkan kepada murid-murid pada satu dimensi spiritual yang sangat dalam. Yesus tahu mereka tidak akan mungkin. Justru dari masalah ini Tuhan ingin menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka layani adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya Tuhan ingin agar supaya murid-murid ini ada memiliki rasa tanggung jawab. Tuhan mau supaya mereka juga memiliki empati. Ya, ada kasih ketika melihat orang dalam kesulitan, ketika melihat orang dalam kesusahan. Yesus ingin mengajar murid-muridnya supaya punya kepedulian. Ya, punya kepedulian. Artinya jangan masa bodoh. Tuhan juga ingin membawa murid-murid pada satu tingkatan di mana mereka harus memiliki rasa tanggung jawab. Sebab ketika orang memiliki rasa tanggung jawab, merasa bahwa itu adalah tugas mereka, itu adalah sesuatu yang harus mereka kerjakan, mereka tidak mudah melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Itulah. Jadi Yesus ingin melatih mereka, mengajar mereka supaya mereka bakal menjadi orang-orang yang punya kepedulian. Orang-orang yang punya rasa bertanggung jawab. Ya, jangan begitu menemui kesulitan langsung lepas tangan. Jangan begitu menemui persoalan langsung cuci tangan. Jangan begitu menemui permasalahan yang berat langsung balik badan. Ya, tidak. Yesus mau agar supaya mereka belajar bertanggung jawab. Haleluya. Jadi dari pesan firman Allah pada pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, kepada saya termasuk, ya. Dari peristiwa ini, lewat peristiwa ini, ya, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ya. Yaitu yang pertama, kalau boleh saya katakan, kita jangan pernah menyelesaikan persoalan sendiri dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan akal, ya, dengan logika kita sendiri. Karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, karena kesanggupan kita itu tidak seberapa, ya. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pikiran, logika, sebab firman Allah katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Pesan yang kedua, bekerjalah bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Kita akan melihat hal-hal yang di luar akal pikiran kita. Bukankah firman Allah berkata, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati seseorang, semua itu disediakan oleh Tuhan. Mata kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Bekerjalah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus belajar menyerahkan kepada Tuhan apapun persoalan dan permasalahan kita. Kita harus belajar untuk
menyerahkan kepada Tuhan. 5 roti dan 2 ikan itu sepanjang masih tetap di tangan murid-murid, tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa dibandingkan dengan 5.000 orang. Tapi ketika mereka menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan memberkati, yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi banyak, bahkan berlipat-lipat. Ya, jadi serahkan kepada Tuhan apapun persoalan dan permasalahanmu. Dan yang keempat, saudara-saudara, dari peristiwa ini kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan. Tuhan sanggup memultiplikasikan dalam hal apa saja. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melipat gandakan. Apa yang kecil di mata kita, saudara-saudara, akan menjadi besar ketika kita serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, seringkali menjadi dalih orang percaya, ya, yang menjadi kendala adalah keterbatasan, ketidakmampuan, sehingga orang belum apa-apa sudah mundur, belum apa-apa sudah menyerah, belum apa-apa sudah menyimpulkan, belum melakukan sesuatu, mungkin belum berdoa, sudah memutuskan tidak bisa. Jadi sekecil apapun yang kita miliki, dalam berusaha, dalam bekerja, jangan pernah menyepelekan yang kecil, sebab adanya yang besar itu dari yang kecil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, termasuk dalam hal-hal yang kecil, maka kita akan melihat sesuatu yang sangat besar, luar biasa. Jadi kalau kita serahkan kepada Tuhan, saudara, kita akan melihat keajaiban yang sangat luar biasa. Itulah kira-kira, saudara-saudara, sedikit renungan dan firman Allah, pesan Tuhan buat kita orang-orang percaya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, dan jangan pernah menganggap kecil kemampuan dan potensi yang kita miliki. Dengan bekerja sama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Tambahkan iman kami dan belajar kami untuk berserah dan berharap kepadamu. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang disembah dilayani oleh murid-murid pada zaman dulu, Tuhan yang sama yang kami sembah dan kami layani pada hari-hari ini. Bapa di sorga, kalau ada di antara anak-anakmu, umat-umatmu yang hari-hari ini, pagi ini sedang bergumul, ada pergumulan itu kesehatan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, usaha, ekonomi, keuangan. Hamba berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih, kami mau melangkah di hari yang baru ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.